Joshua Marcelos. Ada yang beranggapan bahwa dia adalah orang yang bodoh, ada juga yang beranggapan dia adalah orang yang sangat kompetitif dan luar biasa. Celos adalah orang yang kalian lihat lucu, selalu ceria, kocak, dan bahkan konyol di internet. Tetapi tahukah Anda bahwa dia memiliki banyak sisi kelam dalam hidupnya? Pria yang lahir pada 10 September 1999 di Bandung, Jawa Barat. Dia adalah anak pertama dari 2 saudara. Pada saat dia masih balita, dia sudah mengalami broken home pada usianya yang ke-4 tahun. Belum lagi karena dia adalah minoritas, membuatnya sudah mengalami pembulian sejak kecil. Berapa tahun Los kamu dibully Los? Selama SD? Ya gue Cina Kristen tinggal di Duren Sawit, simpel aja. Rintangan hidup yang berat ini membuat Celos kuat secara mental dari kecil hingga sekarang. Karena bullying yang pernah diterimanya, malah membuat dirinya menjadi lebih kuat terhadap cobaan apapun yang ada di hidupnya. Hanya ada 2 tipe orang ketika dia dibully, antara menjadi lebih lemah atau lebih kuat. Atau gue gak akan bisa punya keinginan untuk punya promosi tinju sih. Tentu Celos memilih untuk menjadi lebih kuat pada saat dibully. Pada saat menghadapi pembulian, Celos pun sering berkelahi. Misalnya gue berantem, dek, pulang. Gue masih di jalan nungguin. Anaknya nangis, pulang ke rumah. Balik lagi, bapaknya bawa airsoft gun. Ini dikarenakan dia tidak merasakan sosok perlindungan dari sang ayah sejak kecil. Dia pun berpikir salah satu cara agar selamat dari pembulian itu hanyalah dengan berkelahi. Dulu dia nginjek rumput baru ditanam. Lu sepeduli itu sama rumput? Pada masa kuliah pun dia pernah berkelahi dengan seniornya, Alshad Ahmad. Saat itu Celos masih maba, mahasiswa baru. Alshad yang jalan sambil main handphone pun tidak sadar kalau dia sudah menginjak rumput. Celos yang melihat kejadian itu pun langsung berteriak dari parkiran kampus. Bakso. Maksudnya... Woi, lu gak bisa baca? Kalau punya mata dipakai, udah jelas-jelas tulisannya dilarang menginjak rumput. Alshad pun menjadi emosi juga karena gaya menegur Celos yang sangat tidak bersahabat. Nah, akhirnya perang dunia ketiga pun dimulai. Saya tak gitu kan, nyamper. Terus akhirnya ini 70% bapak gue yang bikin. Tanya, mana angkatan berapa emang? 2017. Manajemen, kenapa? Sia goblok digituin. Rambut gue dijambak, sia goblok. Aing 2013 akuntansi goblok gitu. Mana ketemu aing di DU gitu. So kalau mau berantem ke depan bro, gue bilang gue mau gitu. Kita dipisahin lah di pos satpam ya. Iya. Akhirnya kita di pos satpam itu disuruh dilerai sama satpam pokoknya. Sama satpam. Gak boleh pulang kalau nggak maafan dulu. Iya gitu-gitulah. Tapi akhirnya perdamaian perang tersebut diselesaikan di pos satpam. Tetapi dari 2009 dia sudah suka menonton YouTube. Dengan YouTuber kesukaannya adalah Smosh dan Ray Willem Johnson. Sampai akhirnya Celos melihat YouTuber Indonesia yang sukses pada 2011 seperti Skinny Indonesia 24. Dari melihat konten kreator Indonesia bisa sukses, dia pun akhirnya terinspirasi untuk bisa ngonten, mengedit video dan membuat film. Dari SMA, Celos sudah mengetahui arah hidupnya dengan ingin menjadi konten kreator. Pada 2020 dia pun melihat TikTok. Celos berpikir bahwa dia bisa menguasai TikTok karena sudah mempunyai ilmu membuat konten sejak lama. 13 April Celos memulai konten, dengan hari itu juga dia membuat 30 konten sehari. Dari 30 konten itu ada 4 konten yang viewsnya di atas 2 juta. Dan di hari-hari selanjutnya dia membuat 50 konten dalam satu hari. Dia melakukan hal tersebut selama 6 bulan. Tujuan dari membuat konten sebanyak itu adalah untuk mempelajari algoritma TikTok. Hasil dari itu adalah dalam 1,5 bulan atau 2 bulan Celos bisa mendapatkan 1 juta followers. Kedisiplinan dan kegigihannya dalam membuat sebanyak itu menjadi kunci kesuksesannya. Pada awalnya Celos dikenal sebagai botak TikTok. Dia membuat konten dengan tema challenge dan hiburan. Konten challenge yang dibuatnya adalah TikTok versus COVID, di mana semua orang bisa men-challenge dirinya. Setelah Celos melakukan challenge yang diberikan, maka orang yang men-challenge-nya harus mendonasikan sejumlah uang yang sudah dijanjikan untuk melawan COVID. Sedangkan konten hiburan yang dibuatnya adalah Chaos, yang berisikan komedi seakan-akan dia adalah anak kecil yang lugu dan polos.
Alhasil dua jenis konten tersebutlah yang membuat karirnya menanjak. Karena baru merasakan ketenarannya, banyak orang pun beranggapan Celos memiliki sikap yang sama seperti Chaeyosh. Dia pun mulai risih karena orang yang bertemu dengannya selalu memperlakukan dia seperti orang yang selalu asik seperti yang ditampilkan di kontennya. Seakan-akan dia adalah orang yang selalu girang dan bahagia. Belum lagi ketika terkenal dia merasa banyak sekali kamera yang selalu memantau aktivitasnya. Tetapi namanya seorang public figure pasti pernah merasakan serangan haters dan kritikan. Pada saat pandemi COVID-19, Celos mempromosikan suatu liburan yang menuju Labuan Bajo dan Bali. Tetapi hal itu menuai banyak sekali hujatan terhadap dia, karena banyak orang menganggapnya sebagai orang yang menyebarkan COVID. Bahkan dokter dan beberapa public figure juga ikut menghujatnya. Tetapi dari tanggapan Celos, dia hanya mempromosikan agar tempat wisata di sana tidak mati perputaran ekonominya. Kalau misalkan ini nggak dipromosikan atau misalkan nggak ada kickstart buat hal ini jalan, orang di sana mati miskin dong, nggak mati COVID. Ya, kalau menurut tanggapan saya mengenai hal ini sih, sederhana saja ya, jika sudah memenuhi regulasi dari pemerintah seperti swab PCR dan lain-lain, ya boleh-boleh saja liburan kemanapun. Pemerintah sendiri pasti sudah mempertimbangkan akan regulasi yang mereka buat. Mentalitas yang kuat itu juga yang membuat Celos bisa berkarya hingga sekarang, dan juga ide Celos yang selalu kreatif membuat dia bisa bertahan lama di TikTok, berbeda dengan banyak kreator TikTok yang terkenal dan menghilang dalam sekejap. Setelah mencapai 10 juta follower dalam 1 tahun, Celos merasa tujuannya telah tercapai. Tetapi itu membuat hidupnya kosong, seakan-akan hidupnya sedang tidak memiliki tujuan lagi. Tetapi suatu saat dia terpikirkan lagi akan hobinya yang dulu, yaitu menonton olahraga tinju. Teringat pada saat 2016 dia suka nonton Canelo dan Anthony Joshua, dan saat 2017 Celos melihat KSI melawan Logan Paul. Dia pun terpikir ingin menjadi promotor tinju. Ini karena Celos berpikir dia sudah memiliki media yang besar dan bisa lebih gampang menjadi promotor tinju karena tinju juga adalah kegemarannya. Sebelum menjadi promotor tinju, Celos melakukan transisi dulu untuk mencari marketnya. Transisi yang dilakukannya adalah membuat pukulan terkuat di bumi. Celos menjalankan hal itu dengan memberikan hadiah 100 juta bagi pemenangnya. Alhasil pukulan terkuat di bumi pun menjadi konten YouTube Celos yang paling sukses dengan views yang paling tinggi dari video lainnya. Tetapi ide pukulan terkuat di bumi sebenarnya terinspirasi oleh video yang judulnya Seberapa Keras Pukulan Paris, Salam dari Binjai. Video tersebut disponsori oleh Indra Kents dan berhasil mendapatkan views yang sangat banyak di YouTube Celos. Karena hal tersebut pun Celos membuat acara pukulan terkuat di bumi beberapa bulan setelahnya. Pukulan terkuat di bumi pun diadakan sampai 3 kali, dan pada saat pukulan terkuat di bumi 1 dan 2 Celos merugi, hingga pada saat pukulan terkuat di bumi ketiga lah baru mendapatkan untung. Dan pukulan terkuat di bumi ketiga sudah mendapatkan banyak penggemar, maka dari itu Celos berpikir sudah saatnya untuk membuat promotor tinju. Disinilah Beyond lahir. Beyond 1 diadakan dengan main event Paris vs Jackson. Walaupun terlihat sangat meriah, dengan penonton live stream 1 juta view, tetapi banyak kontroversi di dalamnya. Tantangannya terhadap Jeffrey Nicole dan juga perdebatan antara tinju adalah tontonan yang layak atau tidak. Tantangan terhadap Jeffrey Nicole pun dilontarkan karena perbedaan pendapat. Jeffrey Nicole! Bunuh! Ideologi, penyimpangan, pakai pakaian cewek, cium temennya sendiri. Jeffrey Nicole, kalau lo bukan banci, lawan gua di atas ring. Dan menurut saya tentang konflik ini adalah wajar saja. Masing-masing individu menjalankan hak pribadinya. Di sisi Jeffrey Nicole melakukan haknya, yaitu apa yang dirasanya benar. Di sisi Celos mempunyai hak untuk mengkritik apa yang dia rasa tidak tepat. Tetapi kontroversi yang paling mengerikan adalah Celos ingin dipenjara karena dirinya menyelenggarakan pertandingan tinju. Ini semua karena pada saat itu tinju dianggap kekerasan di Indonesia. Banyak juga influencer yang mencaci maki dia karena dianggap telah membuat acara kekerasan yang besar. Belum lagi kerugian yang diterima saat mengadakan Beyond 1 adalah 800 juta. Ini karena Celos kurang memperhitungkan budget pada saat ingin membuat acara besar tersebut. Belajar dari pengalaman kerugian tersebut, Celos pun memperbaiki caranya dalam menyelenggarakan acara pada saat Beyond 2. Dia hanya mau menyelenggarakan Beyond 2 kalau ada sponsor yang masuk.
Ketika mencari sponsor, Celos merasakan sangat kesusahan karena tidak ada brand yang mau masuk ke penyelenggaraan tinju. Tinju masih dianggap adegan kekerasan. Celos pun sudah sempat putus asa akan acara Beyond 2 yang ingin diselenggarakan. Dia sudah sempat sedih karena Beyond 2 adalah di mana Celos akan bertanding menjadi main event. Kelelahannya akan latihan, syuting, dan mencari sponsor pun sudah cukup berat. Akan sangat sedih sekali jika semua hasil kerja kerasnya itu akan berujung pada tidak diselenggarakannya Beyond 2. Di detik-detik terakhir ada sponsor yang mendanai Beyond 2. Hotto adalah brand minuman fiber yang membuat Beyond 2 tetap bisa diselenggarakan. Dan hasilnya pun berjalan sesuai rencana. Celos tidak mengalami kerugian lagi pada saat mengadakan Beyond 2. Dan penonton live streaming Beyond 2 pun melebihi Beyond 1. Saat ingin membuat Beyond 3, Celos pun melihat penonton Beyond sudah sangat besar dan mulai terpikir untuk membuat pay-per-view. Dengan penonton Beyond yang sudah sangat banyak, maka akan sangat menguntungkan jika ada tiket pay-per-view. Saat Beyond 3 berjalan dan ternyata benar, tiket pay-per-view tersebut dibeli sebanyak 300.000 dan per tiket berharga 20.000 sehingga mendapatkan dana 6 miliar untuk pay-per-view. Tiket nonton langsung pun juga habis terjual. Acara Beyond 3 pun memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Celos. Tetapi banyak juga cobaan dan kejanggalan dalam Beyond 3, seperti tiket yang tidak bisa dibeli online karena statusnya selalu sold out, atlet batal tanding, Tidak jadi Kayak main. keselunderan nih. Tapi duitnya tetap Gimana? dibawa. Ya gitulah. dan internet mati. Minggu tiketingnya itu nggak bisa dicari, nggak bisa dibeli. Ketika Beyond 5 ingin diselenggarakan kan pun terlihat ada kompetitornya seperti ingin mengambil atlet yang akan tampil di Beyond 5. Ini lagi ada Diskalim nih, gimana kalau match sama Diskalim di ASS? Bahkan Celos sempat mengatakan kejanggalan dan hambatan yang pernah diterima Beyond adalah ulah kompetitornya. Masuk, iya tuh buzzernya masuk, lihat. Nih, lu kalau mau lihat buzzer, komennya nggak ada, tiba-tiba ke counter. Komennya paling 1-2, tiba-tiba ada counter tuh, lihat. Lu mau lihat nih buzzer sini, lihat sini. Lihat sini. Lihat sini. Nih, lihat nih. Mana komennya nggak ada tuh, tiba-tiba kehitung terus. Wih. Gua udah bilang kalau live Makin tinggi semakin banyak badainya. Betul guys, tapi kalau misalkan aslinya dulu teman sendiri, dulu gua anggap kayak bapak sendiri, terus sekarang nusuk dari belakang. Hebat, mantap. Gue bikin Beyond, gue udah pernah mau dipenjara, gue dihack, gue diganggu, ya. Tiba-tiba internet gue mati. Itu siapa kalau nggak ada yang kerjain? Bukan Beyond sama sebelah yang masalah. Yang masalah nih ada perseorangan yang gak suka sama apa yang gue buat di Beyond. Oknum-oknumnya kalau kalian lihat sekarang ada di satu perusahaan. Gue selama ini backingan gue cuman Tuhan. Terlepas dari benar atau tidak perkataannya itu, saya hanya bisa mendoakan agar Beyond tetap bisa bertahan terhadap segala cobaan yang ada dan selalu bisa menghibur masyarakat. Menurut saya, Celos layak saya bahas karena pencapaiannya yang sangat mengagumkan dan layak didokumentasikan. Semua kerja keras dan keberanian dari mengeluarkan modal untuk event Beyond yang sangat besar itu pun akhirnya membuahkan hasil. Dari kisah ini, Anda bisa ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Saya Wilson Wong, terima kasih.